organ yang selanjutnya yaitu kulit. Nah, jadi kulit itu juga salah satu alat atau organ ekskresi dalam tubuh kita. Nah, kulit tadi mengeluarkan keringat. Nah, keringatnya kita itu jelas mengandung H2O atau air, kan berupa air, dan NaCl atau garam. Loh, emangnya garam itu sampah ya, harus dibuang? Bukannya kita perlu garam, makanya kita makan garam. Ya betul, garam memang diperlukan. Cuma kalau jumlahnya berlebihan di dalam darah, itu juga nggak bagus. Kok bisa? Ya karena kalau darahnya itu terlalu banyak garamnya atau yang terkandung itu banyak, maka si darah itu akan menjadi pekat. Kalau darah kita pekat, otomatis kan tekanan darahnya semakin tinggi. Jantungnya tuh semakin kayak susah mompanya, makanya terjadi hipertensi atau memicu penyakit hipertensi atau darah tinggi. Makanya makanya si garam ini harus dikeluarkan secara berkala biar jumlahnya tidak berlebihan. Jadi tahu nggak, tubuh kita itu punya kemampuan untuk mengatur berapa banyak air yang harus dikeluarkan oleh tubuh agar jumlah air di darah itu tetap seimbang, baik dikeluarkan melalui urin atau berupa keringat. Nah, fungsi ini dilakukan oleh salah satu organ tubuh, yaitu otak. Jadi bagian otak yang untuk mengatur ini yaitu namanya hipotalamus. Nanti akan mendeteksi di dalam darah ini airnya berlebihan atau enggak. Kalau misalkan berlebihan, ya dia akan memerintahkan kelenjar keringat maupun yang di ginjal untuk mengeluarkan atau memproduksi keringat lebih banyak kalau yang di kulit. Begitu juga saat tubuh kita, misal suhu di sekitar kita itu panas, jadi meningkat suhunya. Nah, hipotalamus ini akan mengirimkan sinyal ke kelenjar-kelenjar. Jadi ada hormon-hormon tertentu yang akan memberikan sinyal pada kelenjar keringat kita, sehingga kelenjar keringat kita itu akan bergerak aktif dan akan mengeluarkan keringat, sehingga tubuh kita yang tadinya panas jadi bisa panas atau suhunya meningkat, bisa turun atau bisa kayak disejukkan kayak gitu. Makanya kita kenapa harus berkeringat ya, salah satunya kayak gitu. Jadi untuk menjaga suhu tubuhnya kita ya. Kemudian jadi ini adalah bagian penampang melintang dari kulit kita. Bagian teratas atau terluar itu disebut epidermis. Jadi epi itu kan biasanya kalau di bahasa Indonesia epilog atau akhir atau yang terluar gitu kan. Nah, sama kayak gitu. Jadi epidermis berarti itu bagian terluar. Kemudian di bagian tengahnya, bagian dalam, agak dalamnya lagi ada dermis. Jadi dari sini sampai sini itu namanya dermis. Kemudian lapisan bawahnya lagi hipodermis. Nah, kita bisa mulai bagian dari yang terluar. Jadi di epidermis ini terdiri dari sebenarnya di epidermis ini ada beberapa lapisan lagi. Ada stratum corneum, stratum granulosum, dan stratum germinativum. Nah, kalau stratum corneum ini lapisan terluar atau lapisan kulit mati. Jadi yang terluar yang biasanya kita sentuh itu tuh namanya lapisan epidermis, tapi stratum corneum. Jadi ini kayak lapisan kulit mati itu sudah. Kemudian di bawahnya itu ada stratum granulosum. Nah, di sini ini letaknya pigmen melanin. Jadi biasanya yang menentukan warna kulitnya seseorang, warna kulitnya kita, warna kulitnya saya, kamu, kalian. Jadi bergantung dari jumlah melaninnya atau pigmen melanin. Nah, pigmen melanin itu fungsinya buat apa sih? Ya, untuk melindungi kulit kita dari sinar UV. Semakin banyak melaninnya, biasanya kulitnya akan semakin gelap atau semakin gelap. Jadi ketahanannya terhadap UV itu juga semakin bagus. Kemudian di bawahnya lagi stratum germinativum. Stratum germinativum ini lapisan yang biasanya itu menggantikan, kan ini kan kulit mati, menggantikan sel-sel yang di atasnya.
Jadi dia yang menggantikan yang aktif membelah kayak gitu. Kemudian lapisan di bawahnya ada dermis. Nah, di dermis ini banyak serabut-serabut sarafnya. Nah, ini kayak ini serabut-serabut saraf. Serabut-serabut saraf ini atau jaringan saraf ini fungsinya untuk ya menerima rangsang, jadi kayak rangsangan panas, rasa sakit, terus dan yang lain dingin, jadi penerima rangsangannya kayak gitu. Kemudian juga ada kelenjar keringat, juga ada kelenjar minyak di sini. Nah, di sini biasanya kelenjar minyak itu gabung dengan akar rambut atau folikel. Biasanya di beberapa buku ada yang bilang folikel ya, itu maksudnya akar rambut. Nah, jadi letaknya di sini. Nah, kemudian nah ini vena arteri atau pembuluh darah. Letaknya di bagian terbawah yaitu hipodermis. Di hipodermis ini ada jaringan adiposa atau lemak. Jadi di bagian terbawah kulit kita tuh ada lemak atau jaringan adiposa. Fungsinya buat apa? Ya, fungsinya sebagai insulasi. Apa sih insulasi itu? Jadi insulasi itu agar panas itu tetap terjaga atau tetap di kulit. Nah, itu insulasi maksudnya. Terus fungsinya lemak juga sebagai peredam. Jadi misalkan ada gesekan atau benturan dari luar, nggak langsung kena tulang. Jadi dia tertahan atau dilindungi oleh lemak. Jadi lemak di tubuh kalian itu juga berfungsi